Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Gambar yang lebih jelas lagi untuk menunjukkan bahwa inilah sadahurip yang makin lama makin kita lihat dari satu arah yang menunjukkan suatu pola kerucut ya. Meskipun demikian juga tidak terbebas dari beberapa punggungan-punggungan yang memang khas mencirikan beberapa gunung kerucut, gunung api seperti biasa ya. Punggungan-punggungan seperti ini yang keluar secara radial dari tubuh gunung apinya sendiri. Kemudian ke sebelah selatannya ada Gunung Galunggung, Gunung Karacak makin ke arah barat daya, terus Cikuray di sebelah barat daya agak jauh, dan ke sebelah barat setelah dipisahkan oleh suatu dataran atau plato Garut ya, ada Gunung Guntur ya. Kalau kita naik ke puncak Gunung Sadahurip, kita akan terasa bahwa benar-benar Gunung Sadahurip ini dikelilingi oleh gunung-gunung yang ada di sini digambarkan ya. Kemudian kalau kita lakukan 3D modeling atas peta DEM ini, kita juga melihat bahwa Gunung Sadahurip ini yang dikelilingi oleh lingkaran putih, elips putih ini, memang dia bagian dari lereng sebelah barat laut ya, barat laut dari Gunung Talaga Bodas di sini ya. Ke arah tenggaranya nanti ada Gunung Galunggung, kemudian ini Gunung Karacak ya, Gunung Karacak yang nanti kemudian menyambung dengan Gunung Cikuray yang lebih ke sebelah barat daerahnya lagi. Di sebelah baratnya lagi itu ada dataran, ini adalah bagian dari dataran atau plato Garut. Kalau kita ambil lagi lebih detail, yang dilingkari putih itu adalah Gunung Sadahurip ya. Jadi dia memang merupakan bagian dari lereng Gunung Talaga Bodas. Orang-orang vulkanologi dengan gampang menafsirkan bahwa itu adalah semacam parasitic cone atau suatu kerucut yang tumbuh secara parasiter di sayapnya, di sayap lereng gunung api. Memang seperti itu kalau menurut mainstream geologi. Sekarang kita lihat Sadahurip apakah piramida. Ini dari arah lokasi yang lain ya. Ini jelas menunjukkan Gunung Sadahurip dengan simetri piramida. Kalau kita berbicara masalah piramida, bayangan kita langsung ke piramida di Mesir. Kemudian yang paling terkenal ya, paling besar, piramida Cheops atau Khufu di Giza. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Miko. Baik, ini gambarannya. Ya, ini adalah gambaran piramida Khufu atau Cheops Giza di Mesir yang dibangun tahun 2550 sebelum Masehi. Jelas kita tahu ini bentuk piramid karena piramida itu adalah definisi geometri sebenarnya. Ya. Tapi kita harus lihat juga bahwa ini pun hanya satu bentuk piramida yang pernah berkembang di Mesir. Jadi kalau kita kaitkan hubungan-hubungannya, ya ini adalah Sadahurip, ini Sadahurip, ini piramida. Mungkin itu yang menyebabkan dulu Turangkaseta menganggap bahwa itu adalah piramida. Nah, tapi kan tidak sesederhana itu. Jelas itu membayangkan ada suatu piramida di Indonesia itu adalah suatu pikiran yang sangat menantang. Tapi apakah benar atau tidak? Ya, itu yang memang sekarang kita sedang diskusikan. Dari satu bentuk, dari satu sisi memang mirip. Nah, saya ingin masuk sedikit dulu tentang ke piramida. Piramida di Mesir yang kita kenal tadi, yang di Giza itu, yang Cheops, itu hanya piramida yang berkembang di satu dinasti pada zaman Firaun di sekitar 2500. Ya. Sebelumnya, piramida juga mengalami evolusi. Di sini ditunjukkan gambar-gambarnya. Pertama sekali berkembang ada piramida yang berbentuk menangga, leveling. Dia berbentuk tahap demi tahap, undak demi undak. Itu kita sebut sebagai step pyramid. Kemudian ada juga band pyramid yang di tengah ini. Ya, dia bengkok seperti ini. Ada juga yang Maidum piramid, model step lagi. Terus ada juga yang model seperti ini. Ya. Jadi kalau kita lihat ini umur piramida yang lebih tua. Jadi kalau kita bicara piramida, mestinya kita tidak langsung menunjuk ke satu piramida yang seperti di Cheops atau Giza. Karena piramida pun banyak sekali variasi bentuknya. Nah, ini bentukan yang lain yang belakangan terkenal karena ini merupakan piramida terbesar yang dibangun pada zaman Firaun. Yang tadi kita gambarnya ada ya, piramida Cheops dan lain-lain. Tapi kalau kita perhatikan piramida sesudah zaman ini yang pertama, yang ketiga ini, itu memang pada saat piramida banyak dibangun di Mesir. Tetapi sesudahnya
piramidanya pun berukuran kecil lagi seperti ini. Ini yang paling muda piramida umurnya, ya 2250 sebelum Masehi. Bentuknya juga berubah-berubah lagi. Jadi kalau kita menafsirkan bilang, oh di Sadahurip ada piramida, kita tidak harus mengacu langsung ke satu piramida yang Cheops itu. Banyak bentukan piramida-piramida yang lain. Begitupun di luar Mesir. Nah, banyak sekali piramida-piramida dibangun di seluruh dunia, ya, dengan berbagai bentuk. Ya. Di sini bisa ditunjukkan bentuk-bentuknya. Memang secara umum dia mengacu ke suatu kebangunan yang atas makin mengecil, tapi belum tentu lancip. Di sini banyak bentuknya ya. Seperti yang terkenal misalnya di sini, ya. Di sini El Castillo di Chichen Itza di Meksiko. Ada candi yang di Indonesia yang mirip ini kan, candi Sukuh misalnya. Ya, terus ada piramida seperti ini, Teotihuacan di Meksiko, piramida bulan dan lain-lain. Atau piramida yang sederhana seperti ini, itu juga semua disebut piramida. Dan kemudian bagaimana di Indonesia? Apakah di Indonesia ada? Kalau kita buka websitenya Wikipedia menurut saya cukup secara ilmiah cukup bisa dipertanggungjawabkan karena itu sangat terkontrol. Di situ pun didaftarkan bahwa di Indonesia dikenal juga bentuk-bentuk piramida, tetapi namanya lain, yaitu yang kita kenal sebagai step pyramid. Jadi piramida yang berundak-undak, mungkin mirip-mirip piramida yang saat awal berkembang di daerah Mesir, yaitu piramida yang modelnya seperti ini, ya, model-model seperti ini, itu step pyramid. Nah, misalnya apa? Di dalam sistem arkeologi Indonesia dikenal di megalitik, kita kenal yang namanya punden berundak megalitik seperti di sini, ya. Tadi di Gunung Padang juga ada model seperti ini. Borobudur pun didaftarkan di dalam website Wikipedia itu adalah sebagai step pyramid. Jadi piramida yang berbentuk menangga seperti itu. Memang bukan piramida yang square. Kalau yang seperti di Giza itu adalah square pyramid. Jadi memang dia dihaluskan. Sebenarnya di dalamnya juga dia berundak-undak, tapi kemudian dibikin casingnya, dihaluskan di luarnya. Nah, model-model seperti ini pun sebenarnya ada tradisi pembangunan piramida, tapi dalam bentuk namanya yang lain, yaitu step pyramid, atau lebih terkenal di Indonesia disebut sebagai punden berundak. Sekarang kita ingin melakukan tes, semacam melakukan tes. Kalau dia gunung api, mungkin apakah dia gunung api yang punya pipa magma, ya? Sehingga dia punya kawah di puncaknya. Ini ada dua anatomi gunung. Ini menurut Lockwood dan Hazlitt tahun 2010 publikasi terbarunya. Di sini kita lihat ada suatu kawah sentral, ya. Kita banyak melihat seperti ini, seperti Merapi, seperti Lawu dan lain-lain, ya. Dan biasanya gunungnya itu di puncaknya dia akan cekung karena di situnya ada kawah. Itu untuk anatomi gunung api dengan kawah di atasnya. Kemudian kalau kita bongkar badannya, dia merupakan bagian-bagian yang tersusun dari selang-seling seperti model antara lava, misalnya yang warna hitam ini adalah lava, kemudian dia selang-seling dengan abu vulkanik seperti itu. Ada dua tes. Kemudian ada juga kawah yang mungkin timbul di lerengnya, bukan di puncaknya. Ini yang disebut boka di sini, ya. Jadi ada kawah yang keluar dari lereng gunung. Ya. Kita ingin melakukan tes, kalau dia misalnya Sadahurip benar-benar merupakan gunung yang punya magma dan punya sumber magma di bawahnya, dia harus menunjukkan ini. Harus punya kawah vulkanik di sentralnya dan juga atau di sampingnya. Atau tipe yang lain. Ini tipe yang lain, gunung api dengan sumbat kubah lava. Jadi dulunya juga mungkin punya kawah sentral di puncaknya, tapi kemudian karena kekentalan magmanya, akhirnya dia menyumbat gunungnya sendiri. Ya. Jadi modelnya seperti itu. Nah, apakah Sadahurip menunjukkan seperti itu? Kami hanya melakukan perjalanan hanya satu kali, jadi itu pun hanya dari satu sisi, dan yang jelas kami tidak menemukan ada kawah sentral di atas Sadahurip, ya. Kemudian juga tidak menemukan kawah di pinggirnya, di lereng gunungnya. Jadi kemudian juga kami tidak melihat sumbat lava, karena memang Gunung Sadahurip hampir seluruhnya ditutupi oleh tanah lapukan. Ya, tanah lapukan. Mungkin dari bagian lain ada yang tersingkap seperti tadi foto-foto Pak Miko, ya. Tapi yang jelas kami tidak menemukan kawah sentral di antara itu, kemudian juga tidak menemukan kawah sampingnya, dan juga tidak menemukan sumbat lava yang kelihatan. Ya. Nah, jadi dua anatomi gunung ini
itu tidak memenuhi syarat untuk sadahurip. Nah, apakah tipe yang lain? Ada suatu istilah yang mungkin juga populer di kalangan vulkanologi yang disebut gumuk piroklastika. Jadi dia tidak mempunyai kantong magma sendiri, tapi dia benar-benar merupakan suatu hasil longgokan atau suatu bentukan yang memang dia menampung suatu runtuhan-runtuhan dari piroklastika. Jadi mungkin dulu ada Gunung Sadakeling, Gunung Galunggung, Gunung Telaga Bodas, dia memuntahkan piroklastikanya, kemudian dia teronggok menjadi suatu bentukan kerucut di sadahurip. Kalau seperti itu mungkin tidak menunjukkan kedua tipe anatomi ini. Itu yang kita sebut sebagai gumuk piroklastika atau pyroclastic dome. Jadi semacam suatu kubah atau kerucut, tapi dia tidak punya kantong magma sendiri. Mungkin seperti itu, gumuk piroklastika. Karena paling tidak dua model ini tidak ditunjukkan oleh Gunung Sadahurip. Jadi, nah karena itulah kami tidak bisa menyimpulkan dengan segera, dengan simpel bahwa itu gunung api, karena kami tidak menemukan ini. Harus kita lakukan penelitian-penelitian yang lain. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.